Pernah kepikiran gak sih gimana caranya aplikasi-aplikasi raksasa yang kita pakai tiap hari, kayak medsos atau e-commerce bisa tetap rapih dan gak ambruk, padahal fiturnya nambah terus, penggunanya jutaan? Nah, di balik layar itu ada tantangan besar biar kodenya nggak jadi benang kusut. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Selamat datang di pembahasan kita. Kita akan menelusuri perjalanan dari masalah paling umum di dunia software, yaitu kode yang berantakan, sampai ke sebuah solusi elegan yang jadi fondasi web modern saat ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalahnya, yaitu aplikasi yang kompleks, terus kita bahas solusinya di level sistem lewat arsitektur, lalu turun ke level kode dengan pola MVC. Setelah itu, kita lihat alat praktisnya, Code Igniter, dan ditutup dengan kenapa semua ini penting banget buat karir kamu. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Semua aplikasi besar itu kan awalnya kecil, tapi seiring waktu, pas aplikasinya makin gede, ada bahaya laten yang ngumpet di dalam kode-kodenya. Coba bayangin deh, kamu lagi masak di dapur, tapi semua bahan, alat masak, sama resep, semuanya dilempar jadi satu tumpukan. Kacau kan? Nah, itulah yang terjadi sama kode. Logika buat nampilin halaman, buat ambil data, sama buat proses pembayaran, semuanya campur aduk di satu tempat. Ini nih yang bikin proses update jadi pusing 7 keliling, dan kerja tim jadi hampir mustahil. Terus, gimana dong cara beresin kekacauan ini? Langkah pertamanya adalah dengan mikir lebih besar. Bukan cuma soal ngatur file, tapi ngatur keseluruhan sistem jadi beberapa lapisan atau tier yang terpisah. Kita mulai dari yang paling dasar, arsitektur 2 tier. Di sini ada klien, yaitu browser kamu di tingkat pertama, yang ngobrol langsung ke server di tingkat kedua. Nah, server ini ngerjain semuanya, dari logika aplikasi sampai ngurusin database. Simple sih, tapi gampang banget kewalahan kalau aplikasinya makin besar. Nah, dari situ kita naik level ke arsitektur 3-tier. Di sini kita pisahin database-nya ke lapisannya sendiri, yaitu tingkat 3. Sekarang, server web di tingkat 2 bisa fokus ke logika aplikasi, sementara server database di tingkat 3 fokus ngelola data. Ini bikin sistem jadi jauh lebih efisien, aman, dan gampang buat dikembangin. Kalau buat aplikasi yang super-duper kompleks, kayak sistem perbankan global atau e-commerce raksasa, mereka pakainya arsitektur N-tier. Artinya, berbagai bagian logika bisnis, misalnya proses pembayaran, manajemen stok, dan rekomendasi produk, bisa disebar di banyak server yang beda-beda. Masing-masing punya tugas spesifiknya sendiri. Oke, servernya udah kita atur, tapi gimana nasib kode di dalamnya? Nah, disinilah sebuah konsep jenius masuk, pola model view controller atau yang biasa disingkat MVC. Jadi apa sih MVC itu? Anggap aja ini adalah cetak biru buat merapikan kode. Daripada semua kode numpuk di satu file, kita pecah jadi 3 peran yang jelas. Model yang ngurusin data, view yang ngurusin tampilan, dan controller yang jadi semacam manajer lalu lintas di antara keduanya. Gini deh biar kebayang, sebelum ada MVC, desainer yang mau ganti warna tombol, itu urusan view, harus ngoprek file yang sama dengan programmer yang lagi nulis kode database yang rumit, itu urusan model. Pasti bakal saling senggol kan? Nah, setelah pakai MVC, desainer bisa fokus kerja di file view, sementara programmer fokus di file model dan controller. Mereka bisa kerja barengan tanpa harus takut injek-injek kan? Tapi penting buat diingat, ketiga bagian ini tuh nggak kerja sendiri-sendiri loh. Ada alur komunikasi yang jelas banget di antara mereka setiap kali kamu melakukan sesuatu di aplikasi, misalnya ngeklik tombol. Yuk kita lihat alurnya kayak gimana. Oke, kita coba urutkan alurnya ya. Bayangin kamu ngeklik sebuah profil di aplikasi. Nah, permintaan itu pertama kali ditangkap sama controller. Si controller ini mikir, oke, butuh data pengguna. Lalu dia minta data itu ke model. Model kemudian ngambil datanya dari database, terus dikasih balik ke controller. Terakhir, controller ngasih data itu ke view sambil bilang, nih tolong tampilin data ini. Barulah si view merender halaman profil yang kamu lihat di layar. Setiap bagian punya tugas yang jelas dan nggak tumpang tindih. Teorinya sih keren ya, tapi gimana cara pakainya di dunia nyata? Nah, disinilah peran framework atau kerangka kerja kayak Code Igniter jadi penting. Mereka adalah alat yang bikin penerapan MVC jadi jauh lebih gampang dan praktis. Gini deh, analoginya kayak mau bangun mobil. Kamu bisa aja kan nambang biji besi sendiri, bikin setiap bautnya dari nol, atau kamu bisa mulai dari sasis, mesin, dan roda yang udah jadi. Nah, framework itu ibarat sasisnya. Code Igniter itu udah nyiapin folder models, views, dan controllers yang siap pakai. Plus banyak alat bantu lainnya, jadi kamu bisa langsung fokus bangun fitur-fitur unik aplikasi kamu. Terus, untungnya apa sih buat kita?
Banyak banget. Pertama, proses development jadi jauh lebih ngebut karena kodenya rapi dan bisa dipakai ulang. Tim desainer dan programmer bisa kerja barengan tanpa saling ganggu. Dan yang paling penting, kalau ada bug atau error, kita jadi tahu harus nyali di mana. Kalau masalah data, ya di model. Kalau tampilan berantakan, ya di view. Atau kalau alurnya aneh, ya di controller. Oke, sekarang kita tarik benang merah dari semuanya. Ini semua bukan cuma teori di kelas loh. Memahami arsitektur MVC dan cara pakai framework seperti CodeIgniter itu adalah skill fundamental di dunia pengembangan software modern. Dan ini dia bagian yang paling krusial, terutama buat karir kamu. Sumber materi kita bilang dengan sangat jelas, inilah yang dicari industri. Perusahaan-perusahaan sekarang maunya merekrut developer yang udah paham cara bikin aplikasi yang terstruktur, gampang dirawat, dan bisa dikembangkan. Jadi, bisa pakai framework MVC seperti CodeIgniter, itu bukan lagi nilai plus, tapi udah jadi sebuah keharusan. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Ketika kamu belajar CodeIgniter atau framework MVC lainnya, kamu itu bukan cuma belajar alat baru. Kamu lagi belajar cara berpikir layaknya seorang insinyur perangkat lunak profesional. Kamu lagi belajar bahasa kolaborasi, efisiensi, dan kualitas. Bahasa yang bisa membuka banyak pintu peluang karir yang keren. Sebagai penutup, yuk kita coba mikir sedikit ke depan. Pola MVC ini udah sangat berjasa selama bertahun-tahun. Tapi, seiring aplikasi yang makin kompleks, dengan adanya AI, komputasi terdistribusi, dan lain-lain, pertanyaan besarnya adalah, kira-kira pola besar apa lagi ya yang akan datang untuk menertibkan kekacauan teknologi di masa depan?